Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan kita hari ini dan dengan tema yang sama dan ayat yang sama. Renungan hari ini berjudul Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya akan bacakan untuk kita semua kembali Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sama-sama kita garis bawahi terlebih dahulu kalimat lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apa yang dimaksud lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan mengapa akhirnya Yesaya harus menuliskan tentang lambang pemerintahan ada di atas bahu Sang Mesias? Jika kita kembali kepada konteks dari Nabi Yesaya ataupun tulisan dari Yesaya ini, surat Yesaya, kita akan melihat di Yesaya 9 ayat 1. Di ayat 1 dituliskan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bahkan ketika kita kembali ke pasal sebelumnya, di pasal 8 ayat 23, tapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Maka kita akan melihat bahwa ternyata umat Allah pada saat itu mengalami yang namanya keterpurukan. Mereka dijajah, bahkan mereka sepertinya tidak memiliki harapan apapun. Sehingga muncullah ayat ini, yaitu Yesus atau Sang Mesias datang membawa pemerintahan di atas bahunya. Artinya ia memikul sesuatu yang dibawa kepada bangsa yang sedang dijajah atau bangsa yang sedang terpuruk. Apapun yang dipikulnya, apapun yang dibawanya, yaitu pemerintahan, lambang pemerintahan itu membawa pembebasan dan sukacita kepada orang-orang yang melihat ia sebagai Sang Mesias. Bahkan ada indikasi ketika Yesaya menuliskan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya, maka Sang Mesias itu disebut sebagai penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Sang Mesias membawa pembebasan, damai kepada umatnya. Nah, apa yang bisa direlevansikan ke dalam kehidupan kita? Seringkali di dalam kehidupan ini banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu kegagalan, ataupun orang-orang di sekitar kita yang sering menekan, pekerjaan kita, ataupun mungkin keadaan mental kita yang kurang baik saat ini. Lewat ayat ini, Yesus ingin mengatakan bahwa ia datang untuk membawa pembebasan dari segala sesuatu yang mengikat dalam kehidupan kita. Ketakutan, dosa, bahkan ekspektasi kita tentang masa depan. Mungkin banyak hal yang kita pikirkan terjadi di masa depan nanti, kegagalan atau apapun ketika keadaan kita sedang tidak baik hari ini. Yesus ingin mengatakan bahwa selalu ada harapan di dalam nama Yesus. Sehingga tugas kita adalah untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, termasuk kekhawatiran kita di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Yesus ingin memberikan pembebasan ke dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan, kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa, dan akhirnya kita bisa hidup di dalam pemerintahan Yesus yang selalu berada di dalam sukacita. Dan sesuai dengan janjinya sebagai Mesias bahwa ia akan membawa damai dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami hari ini, Yesus ingin membebaskan hati kita dan memberikan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.